nama saya Sriastati Fajar Asia dari SMP Negeri 252 Jakarta. Saya CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mendukung semua murid di kelas. Setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka juga memiliki minat, kebiasaan, gaya belajar, latar belakang, pola pikir, dan kemampuan literasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, diperlukan usaha guru atau peran guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda, agar mereka nyaman belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, berbicara dengan guru sebelumnya, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, melakukan asesmen awal kognitif, melakukan asesmen awal non-kognitif, membaca rapot di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai macam penilaian formatif. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran itu adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Sedangkan diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, apa keterkaitan antara modul-modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain?
Pada modul 1.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Keterkaitan dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.4, dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.